Peristiwa sejarah G30 SPKI. Menjelang akhir masa demokrasi terpimpin, PKI telah memperoleh kedudukannya yang kuat dan menjadi salah satu partai terbesar dalam pemilu pertama tahun 1955 setelah PNI, Masyumi, dan NU. Aksi PKI sebelum memberontak. Beberapa tindakan PKI sebelum peristiwa G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Melakukan aksi-aksi pemukukan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kereta api seperti di Purwokerto pada Januari 1964, Cirebon 14 Mei 1964, Semarang 6 Juli 1964, Bandung 31 Agustus 1964, dan di Tasikmalaya 11 Oktober 1964. 2. Melakukan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas PKI di beberapa daerah seperti di Indramayu pada 16 Oktober 1964, Bandar Peci 14 Mei 1965, Kanigoro 13 Januari 1965, dan pengerusakan kantor Gubernur Jawa Timur pada 27 September 1965. 3. Melakukan infiltrasi atau penyusupan dalam organisasi masyarakat dan sosial politik serta TNI. 4. Mengusulkan pembentukan angkatan kelima. 5. Mengadakan latihan kemiliteran bagi ormasnya seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani. 6. Menciptakan isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada pemerintah. 7. Menyingkirkan lawan-lawan politik PKI seperti pembubaran Partai Murba oleh pemerintah atas desakan PKI. Pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat. Adanya perbedaan ideologi dan kepentingan antara PKI dan Angkatan Darat menyebabkan keduanya bersaing satu sama lain. Sesuai dengan ideologi yang dianutnya, PKI berkepentingan merintis berdirinya negara komunis. Adapun Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada bulan Januari 1966, PKI mengajukan gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Gagasan tersebut berisi tuntutan agar kaum buruh dan tani dipersenjatai. Hal tersebut dilakukan untuk menggalang kekuatan menghadapi neokolonial, imperialisme atau nekolim Inggris dalam rangka dikurang. Pada bulan Mei 1965, PKI melempar isu adanya Dewan Jenderal dalam tubuh Angkatan Darat. Menurut PKI, Dewan Jenderal ditafsirkan sebagai badan yang mempersiapkan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Angkatan Darat secara tegas menolak gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Menurut Menpangat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, pembentukan Angkatan Kelima tidak efisien dan merugikan revolusi Indonesia. Penolakan pembentukan Angkatan Kelima yang dinyatakan oleh Laksamana Muda Marta Dinata atas nama Angkatan Laut. Mereka hanya dapat menerima jika Angkatan Kelima berada dalam lingkungan ABRI dan di tangan komando perwira yang profesional. Adapun dalam menanggapi adanya isu Dewan Jenderal, pimpinan Angkatan Darat menyatakan bahwa Dewan yang ada dalam Angkatan Darat bukan Dewan Jenderal, melainkan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi atau Wanjakti yang bertugas memberikan usul kepada Menpangat tentang promosi jabatan dan pangkat para perwira tinggi. Di tengah persaingan antara PKI dan Angkatan Darat, pada bulan Juli 1965 muncul berita tentang memburuknya kesehatan Presiden Soekarno. Menurut tim dokter yang khusus didatangkan dari RRC, ada kemungkinan Presiden akan lumpuh jika tidak meninggal. Pimpinan PKI yang mengetahui berita tersebut langsung dari dokter-dokter RRC merasa perlu segera mengambil tindakan. Pemberontakan PKI.
Letnan Kolonel Untung sebagai pimpinan gerakan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan untuk mulai bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965. Pada dini hari tersebut, mereka melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama dari Angkatan Darat. Para perwira Angkatan Darat tersebut disiksa dan dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam satu sumur tua di Lubang Buaya yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. 6 jenderal korban PKI dan TNI Angkatan Darat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat atau Menpangap. 2. Mayor Jenderal R. Suprapto, Deputi 2 Pangap. 3. Mayor Jenderal Haryono Mas Tirto Darmo, Deputi 3 Pangap. 4. Mayor Jenderal Suwondo Parwan, Asisten 1 Pangap. 5. Brigadir Jenderal Donald Isajus Panjaitan, Asisten 4 Pangap. Dan 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Sismo Iharjo, Inspektur Kehakiman Auditor. Ketika terjadinya penculikan para perwira Angkatan Darat, Jenderal H. Nasution yang juga menjadi target penculikan berhasil menyelamatkan diri setelah kakinya tertembak. Namun putrinya yang bernama Ade Ima Suryani menjadi korban sasaran tembak dan kemudian gugur. Ajudan Jenderal H. Nasution bernama Letnan 1 Pierre Andreas Tendian juga menjadi korban. Sedangkan pembantu Letnan Polisi Karel Satsuwito pun gugur pada saat melakukan perlawanan terhadap gerombolan yang berusaha menculik Jenderal H. Nasution. Penculikan dan pembunuhan serupa juga terjadi di Yogyakarta dan menimbulkan korban Komando Resimen 072 Pamungkas Kolonel Katamso serta Kepala Staf Korem 072 Pamungkas Letkol Sugiono. Keduanya dibunuh dengan kejam di Kentungan, daerah markas suatu batalion yang dikuasai oleh perwira komunis. Penumpasan PKI. Setelah menerima laporan terjadi penculikan para pemimpin TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad atau Komando Strategi Angkatan Darat segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan di ibu kota. Langkah-langkah tersebut yaitu dengan menyelamatkan 2 objek vital, yaitu Gedung RRI dan Pusat Telekomunikasi. Dalam waktu 20 menit, Resimen RPK di bawah pimpinan Sarwo Edi berhasil merebut kedua objek tersebut. Pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat mengeluarkan pernyataan resmi yang isinya memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi peristiwa penculikan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh golongan kontra revolusioner yang menamakan dirinya Gestapo atau Gerakan 30 September. Selanjutnya, mereka telah mengambil alih kekuasaan negara. Mayor Jenderal Soeharto menegaskan bahwa kekuatan Gestapo dapat dihancurkan dan NKRI yang berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya. Pidato Mayor Jenderal Soeharto tersebut dapat meredakan kegelisahan rakyat dan mereka dapat mengetahui gambaran yang jelas tentang situasi negara. Operasi penumpasan dilanjutkan dengan sasaran Pangkalan Udara Utama Lanuma Halim Perdana Kusuma yang menjadi basis kekuatan G30 SPKI. Operasi ini bertujuan mencari tempat dan mengusut nasib para jenderal yang diculik. Kemudian operasi dilanjutkan ke Lubang Buaya atas petunjuk dari Ajudan Brigadir Polisi Sukitman. Pada tanggal 30 Oktober ditemukan sumur tua tempat penguburan jenazah para perwira Angkatan Darat. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pengangkatan seluruh jenazah para perwira dan tanggal 5 Oktober para perwira dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para perwira tersebut dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi serta diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta.
Dampak sosial politik pemberontakan G30 SPKI. Dalam waktu singkat, gerakan 30 September PKI berhasil digagalkan. Pada tanggal 25 Oktober, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disingkat KAMI, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya kesatuan aksi yang lain seperti KAPI, dan KAGI. Gerakan Tritura dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPI yang bergabung dalam Front Pancasila pada tanggal 12 Januari 1966 melancarkan aksi di halaman gedung DPR GR dan mengajukan 3 buah tuntutan yang dikenal dengan nama Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Adapun isi Tritura tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Dan 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Dalam pelaksanaan tuntutan tersebut, pada tanggal 24 Februari 1966, gugurlah seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim. Kemudian Arif Rahman Hakim diangkat menjadi pahlawan Ampera, dikukuhkan dalam TAP MPRS nomor 29 MPRS 1966. Sehari setelah insiden tersebut, pemerintah membubarkan KAMI. Ternyata pembubaran KAMI tidak memulihkan kewibawaan pemerintah dan tidak juga menghentikan aksi-aksi Tritura. Para mahasiswa kemudian membentuk Laskar Arif Rahman Hakim. Mereka mengadakan aksi bersama dengan kesatuan-kesatuan lain. Pada tanggal 8 Maret 1966, mereka menggelar demonstrasi besar-besaran di kantor Wakil Perdana Menteri I atau Menteri Luar Negeri, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dan Kedutaan Besar China. Ketika tempat tersebut dianggap sebagai tempat pendukung utama PKI.